Baik, selamat pagi, siang, malam, teman-teman dan Pak Eka sekalian yang saya hormati. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul penerapan komputasi paralel pada algoritma K-nearest neighbor atau KNN. Jadi di sini intinya kita akan membandingkan nih hasil kompar sama yang directly langsung gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit pantun yang mau saya sampaikan. Ya, siang-siang pergi ke kondangan, pulangnya dapat kue ikutan. Cakep. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Asik. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita perkenalkan diri kami masing-masing. Saya William Hidayat dengan NPM 35. Saya Daniel Wijaya, NPM 60. Saya Umar Mundur, NPM 42. Saya Jason Ong, NPM 84. Saya Reni Aurelia, NPM 28. Saya Nina Christina Kamila, NPM 65. Baik, terima kasih ya untuk 5 teman saya telah memperkenalkan diri masing-masing yang berperan dalam presentasi kali ini. Lanjutnya kita langsung masuk aja nih ke materinya tanpa berlama-lama lagi. Yang akan dijelaskan oleh Reni, silakan untuk latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, algoritma K-nearest neighbor atau KNN itu populer untuk klasifikasi data. Namun, proses menghitung jarak antar data yang memakan waktu lumayan lama. Sedangkan komputasi paralel dapat membagi beban komputasi agar lebih cepat. Dengan pendekatan ini, algoritma KNN dapat lebih efisien dalam menangani data yang besar. Oke, terima kasih ya Reni. Selanjutnya kita lanjut ke rumusan masalah, silakan. Baik, proyek ini memiliki beberapa rumusan masalah yang dimana adalah pertama, bagaimana cara mempercepat eksekusi algoritma KNN pada dataset berukuran besar. Kedua, bagaimana mengimplementasikan algoritma KNN menggunakan komputasi paralel agar lebih efisien. Ketiga, seberapa besar perbedaan performa atau waktu eksekusi antara algoritma KNN serial dan paralel. Dan yang terakhir, bagaimana strategi pembagian beban kerja pada komputasi paralel dapat mempengaruhi performa algoritma KNN. Oke, terima kasih ya. Nyimas, selanjutnya langsung bahas tentang tujuan. Boleh silakan. Jadi sudah dijelasin nih rumusan masalah. Jadi kita langsung aja ke tujuan. Yang pertama adalah mengimplementasikan algoritma KNN menggunakan komputasi paralel. Yang kedua adalah membandingkan performa eksekusi antara algoritma KNN serial dan paralel. Yang ketiga adalah mengevaluasi efektivitas pembagian beban kerja dalam komputasi paralel. Yang keempat adalah menentukan kondisi dataset yang cocok untuk penerapan komputasi paralel. Oke, makasih ya Daniel Wijaya. Sekarang kita lanjut untuk desain sistem. Mungkin ini secara kasarnya akan dibantu jelaskan oleh Jason, silakan. Jadi teman-teman, untuk desain sistem sendiri kita tuh menerapkan komputasi paralel. Ya, tentunya perlu rancangan seperti ACI, port dan juga pengaturan tugas nih serta tambahan program. Sedikit penjelasan teman-teman, dari gambar ini mungkin kalian dapat gambaran awal nih. Kita menggunakan manager dan juga worker 1, worker 2. Jadi dalam sistem paralel sendiri nanti kita akan menggunakan satu komputer induk dan juga ada nanti 2 komputer bantuan nih untuk memproses data tadi secara paralel. Nah, kemudian dari hasil datanya tadi akan diimplementasi nih. Dari hasil implementasi itu kita dapat waktu eksekusi nih kurang lebih 65,16 detik yang lebih cepat ya dibandingkan dengan serial, yakni 243,7 detik ya. Dan kecepatan eksekusinya itu meningkat sekitar 3,74 kali lipat. Nah, kemudian implementasi ini tentunya lebih stabil dibandingkan dengan serial karena kita menggunakan sistem paralel di mana ada 2 komputer pembantu atau komputer anak yang akan membantu komputer manajer tadi. Nah, kemudian dari hasil percobaan yang sesuai dengan teori hukum AMDAL yang sudah kita jadi kita ini menganut sistem hukum AMDAL nih. Meskipun ada waktu tambahan yang dibutuhkan untuk komunikasi, tetapi tetap pengaruh kecepatannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang serial tadi. Oke, terima kasih Jason Ong. Mungkin lanjut aja kita masuk ke dalam codingan pembahasannya yang akan dijelaskan oleh Umar. Oke, baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh Jason untuk hasil data. Nah, di sini kita akan melakukan pembuktian ya dengan melakukan demo programnya itu sendiri. Ya, tadi dijelaskan oleh Jason bahwasannya kita membutuhkan 241 detik untuk independen. Lalu kita akan mendapatkan percepatan 3 kali lipat jika kita menggunakan paralel. Nah, di sini kami sedang berada di kampus ya. Jadi kita akan menggunakan 3 PC kampus. 1 untuk manajernya dan 2 untuk worker. Nah, di sini langsung saja. Ini kita langsung meremote ke salah satu PC di kampus ya. Ini sebagai PC manajernya dan 2 lainnya itu sebagai worker. Nah, di worker 1 dan di worker 2 itu sudah menjalankan terima 1 dan terima 2. Tapi sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu file-file lainnya. Nah, yang pertama itu angka.py.
Angka.py ini itu dia akan yang membuat dataset ya, yang membuat dataset secara random. Lalu data latihnya itu adalah yang akan kita gunakan nantinya. Lalu untuk independen, nah di sini kita akan melakukan pembuktian terlebih dahulu ya. Kita akan menggunakan KNN ini secara independen terlebih dahulu menggunakan satu komputer. Langsung saja kita jalankan berapa hasil dari melakukan KNN secara independen. Oke, nah di sini kita udah mendapatkan hasil jika menjalankan KNN ini secara independen ya. Di sini kita mendapatkan 168 detik. Nah, kenapa Jason tadi bilang 241 detik? Itu karena menyesuaikan spek dari laptop yang digunakan untuk menjalankan. Nah, di sini kita menggunakan spek PC kampus, jadi mungkin ya agak lumayan cepat. Nah, di sini langsung saja kita untuk mencoba jika kita menggunakan dua worker lainnya, ya menggunakan komputasi paralel. Nah, di sini kita langsung menjalankan file manajernya yaitu kirim.py. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan hasil dari jika kita menggunakan komputasi paralel, menggunakan dua worker lainnya untuk menjalankan KNN. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu 57 detik dibandingkan yang tadi 168 detik, berarti kurang lebih kita mempercepat 3 kali. Oke, nah sampai situ saja demo program, mungkin akan langsung dilanjutkan oleh moderator kita. Baik, terima kasih ya Umar atas penjelasan codingan tadi udah kita lihat dengan jelas ya, udah live demo juga bahwa kalau misalnya untuk yang serial tuh dia lebih ini ya, lebih lama ya dibandingkan paralel ya. Oke, mungkin di akhir sini langsung William aja tarik kesimpulan. Di sini kita simpulkan menjadi 4 kesimpulan. Yang pertama, dengan menggunakan komputasi paralel itu terbukti efektif nih dalam mempercepat proses eksekusi algoritma KNN. Yang kedua, pembagian tugas komputasi juga ini yang secara paralel memberikan efisiensi kerja terhadap komputernya. Yang ketiga, untuk hasil pengujian ini menunjukkan kan tadi bahwa pendekatan paralel itu memiliki kecepatan eksekusi yang lebih baik dibandingkan yang serial. Nah, yang terakhir adalah penerapan komputasi paralel sangat sesuai untuk kasus penggunaan yang membutuhkan pemrosesan yang cepat terhadap data besar. Lanjut, langsung aja kita masuk ke saran. Jadi untuk saran ini ya mungkin ini dari kita untuk ke depan harinya penggunaan jumlah worker yang lebih banyak. Yang kedua adalah untuk penerapan dataset yang lebih kompleks dan beragam gitu. Yang ketiga untuk optimalisasi komputasi internal. Yang keempat ada penerapan framework paralel modern. Yang kelima ada evaluasi lebih lanjut terhadap konsumsi sumber dayanya nih. Dan yang terakhir ada integrasi dengan teknologi cloud yang lebih canggih. Nah, mungkin sekian dari kita sih itu aja. Berikutnya kita tampilkan juga nih untuk daftar pustaka yang kita gunakan. Mungkin akhir kata saya mau menutup juga dengan pantun nih sesuai dengan tadi kita pembukaan. Bunga mekar di perbukitan, Cakep. sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Oke. Terima kasih dan selamat malam.